Hello, my name is Sastari Christianti. Today I would like to tell you about language and culture in order to achieve knowledge concerning the cross-cultural understanding. Halo, nama aku Lestari Kristianti dan hari ini aku akan menyampaikan kepada kalian materi tentang budaya dan bahasa untuk memperdalam dan memperluas wawasan kalian pada pemahaman lintas budaya. But I'm so sorry guys if any mistakes in this video that I will tell to you. So guys, before I tell you the material more deeply, I will give you some points of this material that I will tell to you. The points are: first, definition of culture. Second, an iceberg chronology of culture. Third, cultural universal. Fourth, types of culture. Fifth, cultural patterns of behavior. Sixth, language. And the last one, 7, is the relationship between language and culture. Okay, without any further ado, let's move on to the topics. So, first of all, do you guys know what's the definition of culture? Yes, that's right! Culture comes from Latin, cultura. It means cultivation. Pertama-tama, teman-teman tahu nggak sih apa itu definisi dari budaya? Ya, bener banget. Budaya diambil dari bahasa Latin cultura, yang berarti bercocok tanam. Besides that, we have some experts' opinion about the definition of culture. I know you guys are already curious, right? About who's the expert that give their thoughts on the definition of culture. So first we have Edward Tyler opinion. Ya, aku tahu teman-teman pasti udah pada penasaran kan? Siapa aja sih para ahli yang memberikan pendapat mereka atau pandangan mereka terhadap definisi dari budaya. Pertama, kita ada definisi atau pendapat yang diberikan oleh Edward Tyler. An anthropologist from British, Edward Tyler first gave the definition of culture, which is widely called culture as that complex whole which includes knowledge, beliefs, arts, morals, law, custom, and any other capacities and habits acquired by man as a member of society. Seorang antropolog dari British, Edward Tyler, pertama kali memberikan definisinya tentang budaya yang ia kutip secara luas, menyatakan bahwa budaya adalah sesuatu yang saling berhubungan dan rumit, mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kapasitas serta kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota dari suatu masyarakat. We have Newmark's opinion. According to him, culture is way of life of a certain society which is expressed by a certain language. Berikutnya yang kedua ada pendapat dari Newmark. Menurut pendapat Newmark, budaya adalah cara hidup masyarakat tertentu yang diekspresikan atau disampaikan dengan bahasa tertentu. Oke, selanjutnya ada pendapat dari Smalley dan Larson.
Mereka berpendapat bahwa budaya adalah sebuah cetakan biru. Budaya memberikan petunjuk kepada seseorang dalam berperilaku di komunitas dan dikembangkan di dalam kehidupan keluarga, serta membantu kita mengetahui apa saja yang dapat kita lakukan sebagai individu dan apa tanggung jawab kita sebagai anggota dari suatu kelompok. The iceberg chronology of culture. Iceberg float in the water. The tip of the iceberg is visible, but it only makes a very small part of the iceberg. The majority of the iceberg is below the water surface, and it is invisible. Budaya dapat kita umpamakan seperti sebuah gunung es. Gunung es yang mengapung di atas lautan, bagian puncaknya dapat kita lihat. Namun, bagian puncak tersebut hanya memuat sebagian kecil dari keseluruhan inti sebuah gunung es. Namun, bagian yang paling bawah dari gunung es itu adalah inti dari gunung es itu tersendiri, di mana bagian bawah dari gunung es mencakup sekitar 90% dari gunung es itu. Just like an iceberg, culture has two parts, the external part and the internal part. The external part is on the tip. External part of culture is things that we can see, we can hear, we can learn, and it's very easy to change. The internal parts of culture is down the surface, just like an iceberg. It includes things that we believe, value, thoughts, felt, and it implicit to learn, and also difficult to change. Sama halnya dengan sebuah gunung es, budaya juga memiliki dua bagian, yaitu bagian terluar dan bagian paling dalam. Bagian terluarnya itu sama seperti gunung es, berada paling puncak, sesuatu yang dapat kita lihat, dapat kita sentuh, rasakan, dan dapat kita pelajari serta sangat mudah untuk berubah. Lalu bagian kedua ada internal part atau bagian dalam dari budaya. Bagian yang paling dalam dari budaya adalah kepercayaan, nilai-nilai, pendapat, dan ini sangat susah untuk dipelajari serta susah untuk berubah. So, the example for external and internal part of culture. The external parts is ritual, fine arts, literature, music, clothes, food, drama, games, technology, and building structure. And the example for internal part of culture is first beliefs. Belief that defines the implicit culture of the society and set it off from another's. Second is norms. Norms are rules of standard behavior. Third, there is folkways.
It is conformity not considered vital, not very clearly defined. And then we have mores. Mores is specific behavior of vital importance embody its basic moral value. And the last one is value. And the last one is value. Value is a collection of guiding principles. Contoh-contoh bagian terluar dan bagian terdalam dari sebuah budaya. Bagian terluar dari sebuah budaya itu seperti ritual, kesenian, sastra, musik, pakaian, makanan, drama, permainan, teknologi, dan struktur bangunan. Jadi, bagian terdalam dari budaya ada kepercayaan-kepercayaan. Kepercayaan-kepercayaan ini memisahkan antara kepercayaan yang satu dengan kepercayaan yang lainnya. Kemudian ada folkways. Apa itu folkways? Folkways itu kepercayaan pada suatu masyarakat. Nah, kesepakatan masyarakat ini bukanlah suatu kesepakatan yang sangat penting, sehingga apabila tidak dilaksanakan, tidak apa-apa, tidak menjadi suatu masalah yang besar. Nah, yang selanjutnya ada mores. Mores ini kebalikan dari folkways. Bila folkways dilanggar itu tidak menjadi suatu masalah yang besar, namun di norms ini, jika kita melanggar, ini adalah suatu kesalahan yang sangat fatal. Selanjutnya yang terakhir adalah nilai-nilai. Nilai-nilai inilah yang akan membantu kita untuk dapat menentukan mana yang benar dan mana yang salah, apa yang perlu kita lakukan, apa yang boleh kita lakukan, dan apa yang tidak perlu serta tidak boleh kita lakukan. Now we learn about cultural universal. Cultural universal are elements common to all human cultures, regardless of historical moment, geography, or cultural origin. There is a tension in cultural anthropology and cultural sociology between the claim that culture is a universal, the fact that all human societies have culture, and that is also particular. Culture takes a tremendous variety of forms around the world. Jadi, budaya universal adalah elemen yang umum untuk semua budaya manusia, terlepas dari momen sejarah, geografi, atau asal budaya. Ada ketegangan dalam antropologi budaya dan sosiologi budaya antara klaim bahwa budaya itu universal, fakta bahwa semua masyarakat manusia memiliki budaya, dan itu juga khusus. Budaya mengambil berbagai macam bentuk yang luar biasa di seluruh dunia. According to Kocher-Ningrad in 1990, he categorized cultural universal, namely first language, second knowledge system, third social organization, fourth lifestyle system, 5 art, 6 livelihood system, and 7 religion system. Menurut Kocher-Ningrad pada tahun 1990, ia mengkategorikan budaya menjadi 7 bagian yang ia beri nama. Pertama,
bahasa, kedua, sistem pengetahuan, ketiga, organisasi sosial, keempat, sistem peralatan hidup, kelima, seni, keenam, sistem mata pencarian, dan yang terakhir, ketujuh, adalah sistem agama. The next material is types of culture. The word culture doesn't mean just national culture, but the whole range of different types of culture. This includes corporate culture, for example, the culture of Apple and Microsoft. Second, professional culture, for example, the culture of doctors and lawyers. Third, we have gender. It's different culture of man and woman. Fourth is age. It is the different culture of young, middle age, and old people. 5. Religious culture. For example, Catholicism, Buddhism, and Islam. 6. Regional culture, for example, Western and Eastern. And 7. The last one is class culture, for example, working class, middle class, and the upper class. Kata budaya tidak hanya berarti budaya nasional, tetapi keseluruhan ragam jenis yang berbeda. Ini termasuk budaya perusahaan. Contohnya adalah budaya dari perusahaan Apple dan perusahaan Microsoft. Lalu ada budaya profesional, misalnya budaya dokter dan pengacara. Selanjutnya yang ketiga adalah gender atau jenis kelamin, yaitu perbedaan antara pria dan wanita. Keempat adalah usia. Ini adalah perbedaan budaya antara kaum muda, parubaya, dan orang tua. Lalu selanjutnya adalah budaya agama. Contohnya adalah kebudayaan Katolik, Islam, dan Buddha. Selanjutnya yang keenam adalah budaya daerah. Contohnya misalnya budaya barat dan budaya timur. Dan yang terakhir, ketujuh, yaitu budaya kelas. Misalnya budaya antara kelas pekerja, kelas menengah, dan kelas atas. Cultural patterns of behavior. Culture have widely characteristic, but such patterns for living, according to some anthropologists, have universal characteristics. George Peter Murdoch and Tommaso in 1986 mentioned 7 cultural patterns of behavior, namely, first, they originate in the human mind. Second, they facilitate human and environmental interaction. Third, they satisfy human basic needs. Fourth, they are cumulative and adjust to change in external and internal conditions. Fifth, they tend to form a consistent structure. Sixth, they are learned and shared by all members of the society. And 7, they are transmitted to new generation. Pola perilaku budaya. Budaya memiliki karakteristik yang luas, tetapi pola kehidupan seperti itu, menurut beberapa antropolog, memiliki karakteristik yang universal. George Peter Murdoch dalam Tommaso 1986 menyebutkan 7 pola budaya perilaku, yaitu
mereka yang berasal dari pikiran manusia. Kedua, mereka memfasilitasi interaksi manusia dan lingkungan mereka. Ketiga, mereka memenuhi kebutuhan dasar manusia. Keempat, mereka bersifat kumulatif dan menyesuaikan dengan perubahan kondisi eksternal dan internal. Lalu selanjutnya, mereka cenderung membentuk struktur yang konsisten. Mereka juga dipelajari dan dibagikan oleh semua anggota masyarakat, dan yang terakhir, mereka diturunkan ke generasi yang baru. Language is the method of human communication, either spoken or written, consisting of the use of words in a structured and conventional way. According to Sapir, language is a purely human and non-instinctive method of communication, ideas, emotion, and desire by means of voluntarily produced symbol. Language is a part of culture and a part of human behavior. It is often held that the function of language is to express thought and to communicate information. Language also fulfills many other tasks, such as greeting people, conducting religious service. Bahasa adalah metode komunikasi manusia baik tertulis maupun lisan yang terdiri dari kata-kata yang terstruktur dan konvensional. Menurut Sapir, bahasa adalah metode untuk mengkomunikasikan gagasan, emosi, dan keinginan yang murni, manusiawi, dan non-naluriah melalui simbol-simbol yang diproduksi secara sukarela. Bahasa adalah bagian dari budaya dan bagian dari perilaku manusia. Seringkali dianggap bahwa fungsi bahasa adalah untuk mengungkapkan pikiran dan mengkomunikasikan informasi. Bahasa juga memenuhi banyak tugas lain seperti menyapa orang, melakukan ibadah, dan lain-lainnya. Language and culture are intertwined because language is an outcome or result of a culture as a whole and also a vehicle by which the other aspects of culture are shaped and communicated. Three major functions of language are: language is the primary vehicle of communication. 2. Language reflects both the personality of the individuals and the culture of the history. In turn, it helps shape both personality and culture. 3. Language makes possible the growth and transmission of culture, the continuity of societies, and the effective function and control of social group. Jadi, bahasa dan budaya saling terkait karena bahasa merupakan hasil dari suatu budaya secara keseluruhan dan juga sarana yang dengannya aspek budaya lainnya dibentuk dan dikomunikasikan. 3 fungsi utama bahasa adalah: yang pertama, bahasa adalah kendaraan utama komunikasi. Kedua, bahasa mencerminkan kepribadian individu dan budaya sejarahnya. Pada gilirannya, ini membantu membentuk kepribadian dan budaya. Ketiga, bahasa memungkinkan pertumbuhan dan transmisi budaya, kelangsungan masyarakat, dan fungsi serta kendali kelompok yang efektif. Relationship between language and culture. Language plays a paramount role in developing, elaborating, and transmitting culture and language, enabling us to store meanings and experience to facilitate communication. Each culture has its own peculiarities and through special influence,
on the language system. So we can summarize the relationship between culture and language is first, language is a key component of culture. It is the primary medium for transmitting much of culture. Without language, culture would not be possible. Second, children learning their native language are learning their own culture. Learning a second language also involves learning a second culture to varying degrees. Third, language is influenced and shaped by culture. It reflects culture. Fourth, cultural differences are the most serious area, causing misunderstanding, unpleasant, and even conflict on cross-cultural communication. Jadi, hubungan antara budaya dan bahasa dapat diringkas sebagai berikut. Bahasa adalah komponen kunci dari budaya. Ini adalah media utama untuk menyebarkan banyak budaya. Tanpa bahasa, budaya tidak mungkin terjadi. Yang kedua, anak-anak yang mempelajari bahasa ibu mereka sedang mempelajari budaya mereka sendiri. Mempelajari bahasa kedua juga melibatkan mempelajari budaya kedua dengan derajat yang berbeda. Ketiga, bahasa dipengaruhi dan dibentuk oleh budaya. Itu mencerminkan budaya. Yang terakhir, perbedaan budaya merupakan wilayah yang paling serius menyebabkan kesalahpahaman, ketidaknyamanan, bahkan konflik dalam komunikasi lintas budaya. Okay, we are already finished. Culture is alive and constantly evolving. Culture never ends. There is always something new. There are always new art forms, dance moves, songs, paintings, because culture is an endless story. I'm Story Christy from English Education Department. Thank you for watching, and also I'm so sorry about mistakes I do in this video. See you next time, guys. Bye bye.